Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman sekalian di akun Instagram Mecha Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society di dalam rangka mengkampanyekan atau menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, mendorong masyarakat Indonesia, masyarakat Islam memiliki sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, teman-teman sekalian, sore ini adalah hari yang ke-5 kita menyelenggarakan sesi Enlightenment Ramadan. Topik kita pada sore ini adalah soal bagaimana apa itu tasawuf atau sufisme. Jadi mengenal lebih dekat tentang tasawuf atau sufisme. Teman-teman sekalian, topik ini akan dibahas bersama Profesor Dr. Kautsar Zarinur. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Saat ini beliau memimpin menjadi pemimpin redaksi di jurnal Titik Temu, satu jurnal yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah topik yang menarik, yaitu tentang apa itu sufisme atau tasawuf. Ini adalah tema yang umum. Saya kira kita sering sekali mendengar kata sufisme atau kata tasawuf secara berulang di mana-mana, tetapi umumnya kita mendefinisikan sufisme sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang caranya itu dengan memperbanyak zikir, merapalkan kalimat-kalimat la ilaha illallah misalnya, kalimat tasbih, kalimat hamdalah dan lain sebagainya, yang seluruh tujuannya kita dedikasikan bagaimana kita bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi itu dalam pengertian yang umum sebetulnya. Tetapi pada hari ini kita akan memperdalam makna apa itu tasawuf tadi. Jadi bukan dalam pengertian yang biasa kita dengar, tetapi tasawuf itu adalah satu thariqah, satu jalan untuk satu jalan spiritual untuk mengeluarkan manusia itu dari kondisi asfala safilin, dari kondisi yang hina dina, dan mengembalikannya pada kondisi primordialnya atau ahsanut taqwim. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas bersama dengan Profesor Kautsar Zarinur. Beliau adalah seorang ahli tasawuf, guru besar di bidang pemikiran Islam di UIN Jakarta, dan kita akan langsung saja memberikan kesempatan ini kepada Pak Kautsar untuk berbicara mengenai topik ini. Sekitar 20 menit Pak Kautsar, silahkan dimanfaatkan waktunya, dan setelah itu kita akan memberikan merespon jawaban, maksud saya merespon jawaban dan pertanyaan dari teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Silakan Pak Kautsar, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Nur Khalis Media Society yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber ya dalam acara sesi Enlightenment Ramadan ya, dengan topik yang merupakan kata tanya ya, apa itu tasawuf atau sufisme ya. Teman-teman sekalian, saya tidak akan mulai dengan definisi apa itu tasawuf atau sufisme ya. Tapi saya akan mulai dengan pandangan hidup ya, yaitu pandangan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau yang namanya perjalanan pasti ada tempat berangkat ya, dan ada tujuan ya, pasti nggak mungkin nggak ya. Di sini muncul pertanyaan ya, di mana tempat berangkat itu di mana, dan tujuan itu kemana? Saya mengutip misalnya
pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya, yang diajukan oleh Syed Hussein Nasir dalam bukunya The Golden of Truth yang sudah diterjemahkan oleh kalau nggak salah si Mizan ya. Itu beliau mengajukan pertanyaan itu sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana kita datang? Apa yang harus kita lakukan di sini? Dan kemana kita akan pergi? Jawaban sederhana dan singkat ya adalah bahwa kita berasal dari Allah, harus beriman dan beramal soleh, dan dengan demikian akan selamat kembali kepadanya. Nya di sini huruf besar ya, berarti Tuhan atau Allah. Jawaban ini menurut saya sejalan dengan firman Allah ya, yang sering kita baca ya kalau dapat musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi biasanya ayat ini diartikan sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi ada terjemahan lain ya. Kata lillah ya, innalillah. Li itu ternyata bukan hanya berarti milik ya. Tetapi juga saya buka satu kamus, Hanswehr itu bisa berarti coming from. Jadi stemming from, datang dari ya. Jadi kalau diterjemahkan dengan konteks ini, saya kira lebih cocok diterjemahkan kita berasal datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi itu terjemahannya. Dua-duanya benar gitu. Karena kita berasal dari Allah, pasti kita milik Allah gitu. Sistem metafisika ini itu menurut saya yaitu sistem perjalanan hidup manusia bahwa berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah adalah sistem metafisika yang berpusat kepada Allah, yang berpusat kepada Tuhan gitu. Sistem ini saya kira tepat ya jika kita sebut metafisika theocentric ya, bahasa Inggrisnya theocentric metaphysics ya, yang berarti bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu, asal segala sesuatu, dan tempat kembali segala sesuatu. Itu saya kira ini mudah dipahami. Teman-teman yang pernah belajar filsafat Yunani ya pasti paham itu filsafat Neoplatonisme yang dirumuskan oleh Plotinus ya abad ketiga Masehi ya. Itu saya kira pada dasarnya itu sistem ini sama atau paling tidak serupa dengan sistem Neoplatonik ya. Kenapa? Karena di situ segala sesuatu berasal dari yang esa. Itu bahasa Yunaninya hen ya. Saat yang esa ya, bahasa Arabnya al-ahad ya, qul huwallahu ahad. Ingat aja. Itu dan segala sesuatu berhasrat kembali kepada yang esa itu. Dengan demikian dalam realitas keseluruhannya terdapat gerak ya. Gerak turun dan gerak naik ya. Itu jangan diartikan secara harfiah ya. Ini metafor gitu. Jadi dalam sistem neoplatonik ya, kesatuan manusia dengan yang esa itu bisa dicapai melalui tiga tahap ya. Bisa juga tiga tingkat. Yang pertama itu penyucian diri dengan melepaskan diri dari ikatan materi dengan laku tapa. Ini mirip dengan tasawuf nih, zuhud. Iya. Jadi bukan berarti materi itu jahat, cuma orang sering tergoda sehingga tenggelam di dalamnya gitu. Kehidupan material, kehidupan fisik ya, termasuk harta gitu dan seterusnya. Dua, penerangan ya, yang menerangi perilaku tapa dengan pengetahuan. Jadi penerangan ya. Jadi, itu mirip dengan makrifah. Jadi supaya dapat makrifah itu ya diterangi, menerangi diri, menghiasi diri, terus mendekatkan diri kepada Tuhan setelah menyucikan diri, gitu. Dengan dengan kalau dalam tasawuf ya zuhud ya. Jadi bukan berarti memusuhi materi, tetapi jangan terikat, jangan dikendalikan, jangan dikontrol, jangan diperbudak oleh materi. Terus yang ketiga itu mencapai ekstasi, ya bahasa Inggrisnya ekstasi.
murid Plotinus itu Porphyrios menceritakan bahwa ia menyaksikan Plotinus mengalami ekstasi. Jadi, kegembiraan luar biasa yang meluap-luap ya, karena merasa apa ya, bersatu dengan yang esa itu. Kata bersatu dengan yang esa dengan Tuhan jangan disalahartikan ya. Bersatu tetap berbeda. Jangan disalahartikan, kalau disalahartikan ya itu juga bukan. Sama halnya dengan ketika kita hidup, jasad dan roh itu beda, tapi dia nggak bisa dipisahkan. Ya, roh menggerakkan, mengatur jasad, tanpa roh jasad nggak bisa bergerak, nggak bisa diatur, nggak bisa hidup. Kira-kira itu metafor ya. Teman-teman sekalian, sistem neoplatonis itu serupa dengan pandangan Al-Quran seperti yang disebutkan di atas itu. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepadanya kita kembali. Gitu. Dan ada ayat Al-Quran lain yang sejalan dengan ini, yaitu teman-teman sering dengar pasti, wal awalu, ya, wal akhiru, wal zahiru, wal batihu. Dia itu adalah Allah, adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal di sini bukan berarti ada awal terus sebelumnya kosong, enggak. Yang awal maksudnya asal, awal segala sesuatu, sumber segala sesuatu, asal segala sesuatu. Dan yang akhir itu bukan berarti Tuhan itu ada akhirnya. Akhir setelah itu Tuhannya nggak ada, bukan itu maksudnya. Akhir segala sesuatu maksudnya akhir segala sesuatu, tujuan segala sesuatu. Itu yang dimaksud dengan akhir di sini. Jadi ini gerak dari atas, itu gerak penciptaan. Itu dalam bahasa filsafat itu disebut emanasi ya, dari atas ke bawah, penciptaan. Lalu dari bawah ke atas, manusia itu bisa mencapai Tuhan. Makhluk-makhluk lain ya, itu sudah diwakili oleh manusia. Karena di dalam diri manusia itu ada unsur mineral, ada unsur tumbuh-tumbuhan, ada unsur binatang. Itu apa namanya, unsur tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, dia bergerak ya, terus berkembang. Manusia kan juga berkembang. Kalau binatang bisa jalan-jalan, gitu. Kita juga bisa bergerak. Tapi kan ada yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu an-nutqu, yaitu ada yang bilang itu rasio, akal. Tapi kalau Ibnu Arabi tidak bilang begitu. Dia mengatakan bahwa yang kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu mencakup semua nama Tuhan. Lebih nama-nama sesuai dengan bahwa Tuhan mengajari Adam apa nama-nama Tuhan itu. Jadi semua nama Tuhan, sifat Tuhan ada di dalam diri manusia. Paling tidak secara potensial, tetapi belum diaktualkan gitu. Saya akan teruskan seperti yang dikatakan Nasir Tuhan, Al-Quran menjelaskan keadaan manusia ya di dunia ini dengan cara universal ya. Al-Quran mengatakan, saya kira banyak teman-teman yang hafal ya ayat wattini wazaituni waturisini ya dan seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, bahasa Indonesianya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ahsani taqwim. Kemudian kami kembalikan dia kepada kedudukan yang paling rendah, yang paling hina, asfala safilin, ya paling hina gitu. Manusia diciptakan dengan bentuk yang terbaik, tetapi kemudian dia jatuh ke dalam kehinaan, dalam arti jauh dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu yaitu gambar Tuhan, apa nama-nama Tuhan. Secara potensial sifat-sifat Tuhan ada dalam diri manusia. Sebuah keadaan yang kemudian karena dia jatuh, maka dia disebut asfala safilin. Jadi jauh dari sifat-sifat yang primordial tadi. Sekali timbul pertanyaan, apa jalan untuk mengembalikan manusia dari keadaan yang hina tadi, asfala safilin tadi, kepada ahsani taqwim? Jadi jalan itu adalah jalan spiritual yang dalam tradisi Islam disebut tasawuf. Nah, itu. Jadi situ sudah mulai masuk itu. Atau sufisme gitu.
sebenarnya kata sufisme itu kan terjemahan Inggris dari kata tasawuf ya, sufism ya. Sufism Yang ya. ya dalam bahasa Inggris sufism ya. Kalau lalu tapi ada juga dalam bahasa Arab, sekiranya bisa juga diterjemahkan dengan sufisme. Karena ada dalam bahasa Arab itu bukan hanya kata tasawuf, tetapi juga ada as-sufiyah. Ya, teman-teman. Ya, itu bisa diterjemahkan karena sufisme gitu. Sama al-asyuyu'iyah, komunisme gitu. Jadi itu kan bahasa Arab ya. Jadi tasawuf ya. Kalau ingin kembali kepada keadaan yang terbaik tadi. Jadi tasawuf mengeluarkan manusia dari keadaan asfala safilin untuk kembali kepada keadaan semula dalam yang sempurna tadi, yaitu ahsani taqwim ya. Jalan untuk kembali kepada yang awal segala sesuatu dan akhir segala sesuatu seperti dijelaskan tadi itu kan apa ya, itu gerak dari bawah ke atas gitu loh. Jadi dari manusia kepada Tuhan adalah upaya spiritual yang disertai dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalan spiritual ini dalam tasawuf mencakup ya itu yang disebut syariah ya. Syariat ya, syariah bahasa Arabnya, tarikat, tarekah, hakikat, hakikah, dan makrifat. Jadi ada 4 sebenarnya, tapi ada yang menyebutkan cuma 3. 3 itu syariat, tarekat, hakikat, tapi ada yang menyebut 4. Menurut saya kalau yang lebih lengkap itu 4. Kalau syariat itu kan lebih banyak amalan lahiriah, sedangkan sehari-hari kita lakukan ya. Sedangkan tarekat itu amal bersifat spiritual gitulah. Sedangkan hakikah itu realitas hakiki, esensi dari syariah dan tarekat tadi. Lalu makrifah yaitu yang bahwa manusia dengan makrifah akan mengetahui dirinya tidak terpisahkan dari Tuhan gitu. Sekarang kita kembali kepada apa itu tasawuf, baik. Kita masuk ke dalam definisi tasawuf nih. Tadi pertanyaannya seperti dibuat dalam judul gitu. Banyak definisi dalam tasawuf ya. Misalnya bahkan ribuan ya. Salah seorang ulama, Abul Abbas Ahmad Muhammad Zarruq ya, dalam karyanya Qawaidut Tasawuf itu menyebut ada sekitar 2000-an definisi ya, terlalu banyak ya. Karya ulama banyak. Iya, ya tapi saya nggak pernah mencek sampai segitu banyak ya. Tapi di antara sekian banyak definisi itu, saya memilih ya definisi Ibnu Arabi tentang tasawuf. Definisi Ibnu Arabi tentang tasawuf, ketika ditanya apa itu tasawuf, lalu Ibnu Arabi menjawab gitu, at-tasawuf at-takhalluqu bi akhlaqillah. Tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah itu berarti berakhlak dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Berakhlak dengan nama-nama Allah itu berarti berakhlak dengan Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Siti Aisyah ketika ia ditanya apa itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Siti Aisyah menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Ya itulah tasawuf gitu. Jadi siapapun yang berakhlak dengan akhlak Allah, ya itu berarti tasawuf. Karena itu saya berani mengatakan ya Muhammad itu adalah sufi terbesar. Kenapa? Karena dia berakhlak dengan Al-Quran. Jadi dan Ibnu Arabi mengatakan Al-Quran adalah sifatullah. Jadi, sifatullah. Iya, sifat Tuhan gitu. Sampai-sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ya surat berapa ya? Surat 68 ayat 4. Saya nggak hafal ya.
Kalau Fatihah hafal saya 1, yang kedua Baqarah gitu, 3 Ali Imran. Kalau 68 apa ya? Ayat 4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Terjemahannya begini nih, sesungguhnya engkau itu Muhammad. Surat Al-Qalam itu Pak Fauzan. Surat Al-Qalam itu. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berpegang teguh kepada akhlak yang agung. Khuluqin azim. Teman-teman sekalian, kata akhlak itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sebenarnya itu kalau bahasa Arab akhlak itu plural, jamak. Kalau bahasa jamak dari huluk. Jadi aneh bahasa Indonesia itu seorang ulama, padahal ulama itu jamak jadi singular gitu. Jadi itulah bahasa Indonesia. Jadi sampai-sampai Ibnu Rabi mengatakan barang siapa di antara umat ya kita, termasuk kita umat Rasulullah, ya kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad ya tatap muka, tapi ingin berjumpa dengan Muhammad, kata Ibnu Rabi, hendaklah ia memandang Al-Quran gitu. Jadi ketika ia atau siapapun yang memandang Al-Quran, tidak ada perbedaan antara Al-Quran dengan Rasulullah. Jadi, itu metafor ya, jangan diartikan secara harfiah. Jadi kalau ingin melihat Muhammad, ya lihatlah Al-Quran gitu loh. Seakan-akan Al-Quran itu kata Ibnu Rabi tampil sebagai bentuk jasad ya, yang dikatakan bernama Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Thalib ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Teman-teman sekalian, itu harus dipahami secara metaforis ya. Karena itu Muhammad ya dalam keseluruhan tadi dikatakan adalah sifat Allah. Itu Ibnu Rabi mengutip ya ayat-ayat Al-Quran surat 4 ya. Surat 4 itu apa ya? An-Nisa ya, Al-Maidah, An-Nisa. Maka barang siapa yang menaati Rasulullah, sesungguhnya ia menaati Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan ya, menaati Rasul dan menaati Allah. Karena ia tidak berbicara dari hawa nafsu dan ia adalah lisan yang benar. Jadi karena Muhammad itu setiap berbicara khusus dalam soal-soal spiritual, bukan dalam soal duniawi ya, itu selalu dibimbing oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah. Dalam soal duniawi Nabi bisa salah gitu. Nanam pohon korma misalnya atau strategi perang itu bisa ya. Jadi jangan disalahpahami juga nanti semuanya. Kalau nanti semuanya nanti ditiru. Kalau kita pakai jubah, kita pakai jubah juga. Ibnu Arabi selain dari itu juga mengutip firman Allah. Jadi katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ya, in kuntum tuhibbunallah, ya, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi antara Tuhan dengan Muhammad itu nggak bisa dipisah. Gitu. Syekh Besar ini menyebut pesan tersebut yaitu mencintai Allah dan mencintainya itu disebut agama cinta. Jadi adinu bidinil hub ya. Kan pernah Ibnu Rami misalnya dalam terjemahanul haq itu aku beragama dengan agama cinta. Dan beliau itu mengikuti agama cinta yaitu Nabi Muhammad dan menerima beban yang diberikan oleh kekasihnya Tuhan ya. Ya dengan cinta dan senang hati. Bagi Nabi Muhammad ini menurut Ibnu Rabi tidak ada agama yang lebih agung dan lebih mulia dari agama yang dilandasi oleh cinta dan kerinduan kepada Allah yang disembah dan diimani beliau. Ini merupakan hak prerogatif tersendiri bagi umat Muhammad, yaitu orang-orang Muslim. Kenapa? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai makam cinta yang sempurna dan Allah menjadikan beliau seorang yang dicintai, itu bahasa Arabnya Habib ya, yang sekaligus adalah yang pencinta yang dicintai. Muhaib, Habib. Jadi pencinta yang dicintai. Jadi kalau orang mencintai Tuhan, cintailah Muhammad. Nggak bisa dipisahkan antara Muhammad. Dan ibadah yang dilakukan yang terbaik itu adalah yang didasari
oleh rasa cinta, rasa senang hati, bukan karena terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu berat ya. Jadi apa namanya? Kalau yang nama terpaksa itu biasanya dikerjakan nggak apa ya, nggak sempurna Berat mungkin. ya, berat. Iya, sama aja. Kalau istri saya bilang kalau kita masak tuh senang hati lebih enak, tapi kalau masaknya lagi Ya itu hati di repot mana-mana kan Pak udah Besar. nggak enak. Muncul sebuah pertanyaan. Nah, sekarang asal usul ya. Eh, dari mana sih asal usul tasawuf atau sumber tasawuf? Jawabannya Ya. juga singkat. Nah, saya mengikuti Syekh Hussein Nasr ya. Syekh Hussein Nasr mengatakan bahwa secara metafisis gitu, tasawuf berasal dari Allah gitu. Oke. Dan secara historis itu berasal dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyebarkan Al-Quran kepada seluruh dunia. Jadi itu. Jadi teman-teman yang pernah belajar tarekat itu juga akan mengetahui bahwa tarekat itu adalah silsilah ya. Benar ya? Sanad ya, Jadi sanad. silsilahnya Gitu. iya, silsilah itu bukan silsilah keturunan ya. Jadi silsilah spiritual. Jadi guru di atasnya terus itu. Nanti kebanyakan kepada Ali, tapi ada juga melalui Abu Bakar, lalu kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, lalu ke atasnya lagi itu Jibril, lalu ke atasnya lagi Allah. Jadi sumbernya Allah gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, ini berbeda dengan tuduhan-tuduhan para yang tidak orang-orang yang tidak senang kepada tasawuf atau tidak paham tasawuf, itu bahwa tasawuf itu berasal dari luar Islam, dari Hinduisme, dari rahib Kristen, dari macam-macam begitu. Jadi banyak teori. Ada jabatan ya, posisi yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi, oleh Tuhan kepada Nabi, yaitu kewalian. Teman-teman sekalian, Nabi sebagai Rasul adalah juga Nabi Rasul Muhammad ya. Saya katakan lagi, Muhammad adalah Rasul. Sebagai Rasul itu adalah Nabi sekaligus. Sebagai Nabi adalah wali. Kan orangnya satu. Gitu. Ya. Tapi kewalian itu lebih tinggi daripada kenabian. Dan kenabian lebih tinggi dari kerasulan. Itu yang jangan disalahpahami untuk satu orang. Kenapa? Karena Rasul itu untuk umat, kebanyakan orang. Kalau kewalian itu hanya untuk orang-orang khusus. Jadi itu. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang Nabi, dan seorang wali. Jangan dikatakan, jadi tidak setiap wali adalah Nabi. Dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Dan begitu juga. Tapi setiap Rasul adalah Nabi. Dan setiap Nabi adalah wali. Itu saya kira mudah itu dipahami. Tasawuf sebagai jalan spiritual menuju Allah memiliki makom-makom. Jadi makom-makom itu apa ya? Stasiun-stasiun. Ya. Kalau kita mau ke Surabaya kan ada stasiun-stasiun dari Gambir gitu kan. Ada di Bekasi, Cirebon dan seterusnya kan. Begitu juga dalam perjalanan spiritual itu ada makom-makom. Ada yang menyebutkannya 6, ada yang menyebutnya 7, ada yang menyebutnya 8, ada yang 10, macam-macam begitu. Urutannya juga tidak sama, tapi kebanyakan para penulis dalam karya-karya mereka itu makam pertama itu umumnya taubat, lalu kemudian zuhud, terus itu jadi dasar ya, taubat ya. Tapi ada yang menarik bagi saya itu kalau ada seorang ulama sufi yang namanya Abu Sa'id Ibnu Abil Khair yang menulis kitab ya, itu dalam bahasa Persia mungkin, Maqamati Arba'ina, 40 makam. Itu makam pertama itu bukan taubat, niyah gitu. Niat. Lalu makam kedua itu niyabah. Lalu kemudian makam ketiga taubat dan seterusnya sampai 40. Dan makam yang terakhir yaitu makam ke-40 tasawuf itu sendiri. Ini mirip dengan Ibnu Arabi. Kenapa? Kalau Ibnu Arabi makam tertinggi itu apa? Makam tertinggi itu istilahnya la maqam.
the station of no station gitu. Makam, kenapa Ibnu Rabi menyebut demikian? Karena semua makam itu tercakup di dalamnya gitu. Taubat, zuhud, sabar dan seterusnya, mencakup semua. Kalau disebut hanya salah satu, ada kesan bahwa yang ya sufi itu hanya mempunyai posisi itu gitu. Jadi apa namanya, ini Ibnu Rabi. Jadi makam tertinggi itu adalah la maqam gitu. Bukan berarti tidak ada makam sama sekali, tetapi karena mencakup semua makam maka disebut la maqam gitu. Pendapat para penulis atau para ulama sufi juga berbeda-beda tentang apa sih makam itu. Makam itu usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu usaha yang terus menerus. Seperti tobat itu nggak pernah berhenti. Jangankan kita orang biasa, Nabi sendiri terus minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak pernah berhenti. Jadi sama aja. Kita juga begitu. Jadi jangan berhenti. Itu terus menerus. Sedangkan yang ada yang lain itu yang disebut dengan hal. Bahasa Arabnya hal-hal ya. Kalau bahasa Arabnya ahwal. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu keadaan spiritual yang menguasai hati para sufi. Yang sifatnya sementara dan datang dan pergi gitu loh. Jadi tidak lama. Hal itu contohnya rasa khawatir, rasa takut ya, khauf ya, raja itu harap ya, cemas gitu. Kemudian juga ada rasa senang, ada cinta. Tapi ada juga misalnya perdebatan apakah mahabbah itu hal atau maqam. Jadi ada yang bilang tergantung. Kalau itu permanen terus menerus itu disebut maqam. Tapi ini juga kan usaha manusia. Tapi padahal itu anugerah dari Tuhan juga. Lalu kalau dia cuma sebentar hilang datang dan pergi itu disebut hal. Jadi itu juga sulit ya menentukan itu apakah itu makam atau hal gitu. Ada yang bilang bahwa hal itu bisa berubah menjadi makam gitu. Jadi urutannya juga tidak sama dan kalau menurut saya sih bukan masalah urutan gitu loh. Kenapa? Nah, ini logika saya. Misalnya ketika orang tobat, ketika tobat tuh ikhlas nomor yang jauh sebelah kanannya. Apa ketika tobat dia nggak ikhlas gitu? Padahal urutannya setelah itu ya. Jadi itu kan urutan logika, bukan urutan waktu sebenarnya. Jadi ini memang apa ya? Tidak bisa dikatakan urutan waktu, tetapi urutan ya, urutan yang rigid begitu ya. Iya. Teman-teman sekalian, saya kira ini pembicaraan tentang tasawuf, saya harap bisa memberikan pencerahan kepada kita sesuai dengan judul acara ini, yaitu sesi pencerahan Ramadan, gitu kan? Pencerahan itu yang dalam bahasa Inggris enlightenment. Enlightenment itu kan asal kata light ya. Light itu kan cahaya. Itu dalam Al-Qur'an an-nur gitu, cahaya. Jadi kalau ada nama orang itu Munawar, itu orang yang tercerahkan ya, Budi Munawar. Jadi ada Tanwir itu Muhammadiyah. Jadi enlightenment secara harfiah itu berarti pencerahan, pencahayaan, penerangan ya. Dalam bahasa Qur'ani ya, itu adalah al-khuruj minaz zulumat ilan nur gitu. Keluar dari kegelapan kepada terang. Anda bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi orang-orang yang beriman itu dikeluarkan oleh Allah, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Keluar dari yang buruk kepada yang baik ya. Dari yang memang yang sudah baik itu akan menjadi lebih baik gitu. Menjauhkan diri dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Itulah pencerahan.
Semoga kita mencapai pencerahan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kausar atas Iya. pencerahannya. Ini sungguh-sungguh mencerahkan. Kita diberikan satu pemahaman tentang apa itu tasawuf atau sufisme dalam arti yang lebih spiritual ketimbang dari yang biasa kita pahami. Yaitu tadi saya ulang sekali lagi bahwa ini adalah semacam jalan untuk mengembalikan posisi manusia dari yang hina menuju yang asal takwim tadi kepada bentuk yang primordial atau bentuk yang sempurna, bentuk yang paling baik lah kira-kira gitu. Nah, dalam pengertian Ibnu Arabi tetapi tadi tasawuf itu adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Quran kira-kira gitu. Nah, ini saya kira pengetahuan yang perlu kita betul-betul renungkan bahwa di dalam kita hidup sehari-hari, berperilaku, bekerja dan lain bergaul dan lain sebagainya, maka didasarkan selalu pada akhlak Allah, pada akhlak Al-Qur'an tadi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin ajukan beberapa pertanyaan Pak Kausar yang berasal dari teman-teman. Yang pertama soal tadi Pak Kausar menyebutkan soal amanu billah wa amilu sholihat. Jadi beriman dan beramal saleh. Apakah itu menjadi semacam prasyarat utama manusia kembali kepada bentuk atau menuju pada bentuk yang sempurnanya? Karena tadi dihubungkan dengan ahsanut taqwim tadi. Kok nggak terdengar ya? Pak Kausar, kedengaran suara saya? Udah mulai tadi ya, barusan kurang. Oke. Ya udah kedengaran lagi, udah. Jadi pertanyaannya adalah tadi Pak Kausar sempat bicara soal manusia dari mulai yang adna tadi kepada asfala safilin, lalu kemudian dia diarahkan kembali kepada bentuk yang sempurna, yang ahsan taqwim tadi, yang primordial tadi. Nah, kemudian juga menyebut kata amanu billah wa amilas solehat. Jadi beriman kepada Allah dan beramal saleh. Apakah ini menjadi semacam prasyarat untuk kembalinya seseorang itu pada bentuk yang sempurnanya tadi, yang bentuk yang primordial tadi? Iya Pak Kausar. Iya, saya langsung jawab. Iya, silakan. Langsung dijawab saja. Kedengaran kan? Iya. Kedengaran Pak Kausar. Iya, betul. Itu prasyarat untuk balik dengan selamat ya. Karena orang kalau tidak beriman ya kufur. Lawan dari iman itu kufur gitu. Ya. Jadi beramal soleh. Lawan dari beramal soleh ya tidak soleh ya. Tidak sesuai ya berbuat jahat misalnya, mencuri, mengambil hak orang lain, menipu dan seterusnya. Jadi itu memang sering dikatakan, bahkan misalnya siapapun akan sampai kepada keselamatan apabila memenuhi 3 syarat, bahkan ada 4 ya, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, itu 3. Jadi beriman kepada Allah. Itu syarat dalam Quran kata Allah ya. Jadi, bahkan ya memang di dalam Quran itu sering juga disebut man amabillah wal yaumil akhir, 2 sering gitu. Tapi ya yang lebih lengkap itu ada beramal solehnya, ada tengah-tengah gitu. Jadi betul kalau kita mengikuti Al-Quran, karena orang kalau tidak beramal ngapain gitu. Betul. Iya, tapi amal soleh landasan iman gitu. Jadi iman dulu baru beramal. Kalau imannya nggak benar gimana? Jadi saya kira ini sangat waberian ya, bukan maksian ya. Jadi dari yang iman dari dalam, lalu kemudian termanifestasi kalau keluar. Kalau maksian itu kan maksian markis ya. Kalau Weber kan beda. Kan ekonomi dulu, fisik. Itu akan mempengaruhi yang dalam, dari seluruh masyarakat. Berlawanan ya. Saya kira sebuah agama seperti itu gitu loh. Jadi saya setuju. Misalnya Buddhisme juga seperti itu. Jadi dari dalam dulu. Jadi apa yang terlintas di dalam itu akan termanifestasi. Apa yang diniatkan ya, sekali lagi niat, itu akan termanifestasi di luar, keluar. Baik. Saya kira orang nggak akan korupsi kalau dari dalamnya juga
Ya, tapi ada godaan dari luar. Tapi dia kuat nggak godaan dari luar? Godaan dari luar itu kuat, sangat kuat. Tapi nanti kan apakah dia bisa nggak melawan hawa nafsu? Karena nanti yang tergoda dengan yang mudah digoda itu hawa nafsu. Kalau roh tidak. Jadi itu. Makanya ada yang mengatakan musuh terbesar adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, betul. Itu benar itu. Jadi para koruptor, para penjahat, para penipu, dan seterusnya, termasuk ya termasuklah pejabat kan, itu dia termasuk Fir'aun. Saya pernah khotbah Fir'aun. Fir'aun itu bisa mengalahkan orang lain, tapi dia nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jadi masing-masing itu, setiap orang, bukan kita aja. Itu musuh abadi sepanjang hidup. Saya baca begawat kita juga seperti itu. Jadi musuh terbesar itu adalah hawa nafsu, kekuatan jahat yang ada di dalam diri. Cuma dikisahkan secara alegoris ya, supaya mudah sepertinya benar-benar terjadi gitu. Baik, Pak Kausar, saya mau beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman kita ini. Ini ada dari Zainal Arif. Prof. Kausar, apakah yang dimaksud dengan ma'rifah yang sejatinya itu? Terima kasih atas pertanyaannya itu. Ma'rifah itu bahasa Arab ya. Orangnya arif gitu. Cuma kadang-kadang bahasa Indonesia disalahi lagi. Kalau kearifan itu diterjemahkan wisdom. Memang nggak bisa sih. Ya, jadi kebijaksanaan. Arif itu orangnya, maka para sufi juga sering disebut arif, bahkan ahlullah. Ma'rifah itu sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gnosis, pengetahuan. Dan saya setuju misalnya beberapa terjemahan Inggris itu direct knowledge, pengetahuan yang benar, atau true knowledge, pengetahuan sejati. Itu dari mana? Dari Allah langsung. Jadi itu pemberian dari Allah. Maka Ibnu Arabi itu sering mengatakan al-ulum itu ada dua, ilmu-ilmu itu ada dua, al-mauhubah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, dan al-muktasabah yang usaha manusia. Jadi ma'rifah itu adalah anugerah. Kenapa orang bisa mendapatkan ma'rifah dari Allah? Kenapa? Karena dia bertakwa. Wah, ini Ibnu Arabi juga mengutip ayat Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jelas itu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Jadi ya Allah sendiri yang ngajari, gitulah. Jadi tapi orang untuk sampai ke takwa itu sulit. Takwa itu artinya waspada, hati-hati. Selalu kesadarannya selalu tertuju kepada Allah, nggak pernah lengah gitu. Jadi itu kita kan sering lengah ya, lalai gitu. Jadi ya kalau orang dapat bimbingan dari Allah melalui ma'rifah pasti ya insya Allah sih nggak akan pernah salah gitu loh. Tapi kan godaan duniawi itu kan sangat kuat gitu. Jadi itu yang disebut ma'rifah. Maka sering juga dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, mengetahui Tuhannya. Kenapa? Karena manusia yang mempunyai secara potensial sifat-sifat ketuhanan itu cermin dari Allah. Jadi manusia itu adalah cermin paling sempurna dari Allah. Jadi kalau orang melihat manusia, dia akan melihat Tuhan. Atau orang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhan. Itu beda dengan binatang. Binatang juga ada sifat ketuhanannya, tapi kualitasnya nggak sesempurna manusia. Lalu yang di bawahnya lagi tumbuh-tumbuhan. Lalu di bawah tumbuhan itu apa? Mineral. Ya, ada api, tanah, air, udara itu kayak. Jadi semua itu punya kualitas kemanusiaan, tapi yang penuh itu ada pada manusia. Cuma masalahnya potensi sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita belum mampu kita aktualkan, gitulah. Yang mampu mengaktualkan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam dirinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali lah, para nabi dan para wali. Itu jawaban saya. Baik Pak Kausar. Saya mau coba mengajukan pertanyaan yang lain dari teman kita.
Oke, dari Mahmudi Kafrawi. Saya pernah membaca buku terjemahan Ibnu Arabi, Kalimatullah, bahwa kata Allah itu merupakan tetagram. Mohon penjelasannya, Prof. Kausar, tetagram. Ini ya, saya nggak ngerti itu tetagram. Apa ya maksud tetagram? Oke. Itu, tapi kalau yang saya katakan gini, jadi Kalimatullah itu terkait dengan kalimatullah. Iya, jadi Ibnu Arabi pernah mengatakan yang dimaksud kalimah itu adalah, itu bahasa Indonesianya kata, the word bahasa Inggrisnya. Itu kullu maujudat kalimatullah, setiap ya yang ada itu adalah kata-kata Tuhan. Okay. Itu metafor itu. Jadi yang dimaksud kata Tuhan itu bukan hanya Nabi Isa, Yesus Kristus, semua makhluk. Jadi maka Ibnu Arabi kan menggunakan istilah-istilah yang secara harfiah nggak bisa dipahami. Nafasur Rahman, nafas ya, nafas Tuhan bernapas. Masa iya sih? Itu metafor. Jadi Tuhan itu bernapas, ketika dia bernafas dia mengeluarkan huruf, dan ketika mengeluarkan huruf dia juga mengeluarkan kata-kata, dan semua kata-kata itulah alam yang termanifestasi dalam bentuk alam. Jadi itu metafor. Maka kalau ada kata-kata dalam Quran bahwa misalnya ada begitu kalam Tuhan itu begitu ininya, walaupun tinta segede lautan nggak akan habis-habis gitu. Kalau kanal bahru midadal li kalimat Rabbi gitu ya. Iya, ya, itu. Jadi tafsir Ibnu Arabi ini beda sekali dengan tafsir kebanyakan para ulama biasa. Jadi ya di mata saya ini Ibnu Arabi ini sufi terbesar ya, di samping juga Rumi. Ya orang biasanya kalau mengikuti Rumi, mengagumi Rumi biasanya juga mengagumi Ibnu Arabi, dan semua konsep-konsep kunci Ibnu Arabi itu mempengaruhi para ulama sufi pasca beliau. Gak ada yang baru. Jadi semuanya catatan kaki aja tuh setelah Ibnu Arabi. Ada tajalli, ya manasilah ya. Tajalli, ada insan kamil, ada al-a'yan sabita, ada tingkat-tingkat martabat 7. Kalau aslinya enggak 7, cuma 2 atau 3. Cuma kemudian diurai. Diurai sama Ibnu Arabi jadi 7. Baik. Hakikat Muhammad, hakikatu Muhammadin, al-hakikam. Jadi semua konsep kunci itu udah dari Ibnu Arabi semua. Yang lain itu tinggal ngikut dan beri catatan kaki. Mirip kira-kira kalau ada yang bilang filsafat itu enggak lebih dari catatan kaki. Kalau di Yunani itu catatan kaki dari filsafat Plato. Atau ya Plato atau siapa gitu. Jadi tambahan-tambahan, berubah dikit-dikit gitu. Baik, Pak Kausar, ini menyambung yang tadi barusan salah satu konsep kunci di dalam Ibnu Arabi adalah tajalli tadi. Apakah betul orang yang sudah tajalli benar bisa saja tidak bersyariat? Misalnya tidak berpuasa, tidak sholat. Itu sudah saya katakan tadi ya. Lupa Pak. Jadi tadi kan ada, saya langsung jawab. Iya, silakan. Ya, kan ada syariat ya, tarekat, hakikat, makrifat ya. Syariah ya, tarekah, hakikat, makrifat. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi orang nggak bisa mencapai makrifah kalau belum mencapai belum selesai gitu ya, Pak Kausar ya. Orang nggak bisa mencapai hakikat kalau belum mencapai tarekah. Orang nggak bisa sampai kepada tarekah kalau belum mencapai syariah. Jadi itu satu kesatuan. Maka teman-teman sekalian, kalau baca Al-Futuhat Makkiyah itu ada bab sholat, bab puasa, bab haji, ada panjang, sangat panjang.
Jadi orang yang nggak tahu nuduh Ibnu Arabi itu nggak menjalankan syariat mungkin. Saya nggak tahu ya apa ya ada seperti itu. Dan banyak kutipan ayat Al-Quran sehingga ada yang mengatakan bahwa semua karya Ibnu Arabi itu tidak lain daripada tafsir Al-Quran. Cuma tafsirnya kan beda. Yeah. Gitu. Tafsir yang esoterik ya kalau boleh ya, yang sering dikatakan seperti itu. Iya iya iya. Oke, jadi betul-betul artinya ketika Ibnu Arabi membahas ada bab sholat, ada bab puasa, ada bab macam-macam itu bagian integral dari proses manusia menuju insan kamil. Jadi proses dari mulai syariatnya, thariqahnya, hakikatnya dan ma'rifatnya itu satu kesatuan integral yang itu adalah hierarkis gitu Pak Kausar ya, dilewati gitu. Iya. Iya. Misalnya bab toharah. Toharah itu kan secara fisik kan ada air bersih, ya, berwudu, muka, tangan kan. Tapi itu kata Ibnu Arabi nggak cukup. Hatinya juga harus bersih. Harus bersih hatinya, betul. Ya nggak mungkin lah kalau hatinya kotor walaupun fisiknya banyak sih orang berdasi, mobilnya bersih segala macam bersih, tapi hatinya nggak tahu lah. Karena Allah Maha Suci, maka dia hanya mungkin didekati dengan hati yang suci, kira-kira gitu Pak Kausar ya. Maka ada definisi tasawuf ya. Guru-guru itu saya, guru tarekat saya dulu saya pernah ikut tarekat Maulawi ya, Mevlevi ya, Maulana Rumi ya. Jalaluddin Rumi ya. Ya, yang mutar-mutar itu. Kabir Helminski itu dia pernah mengatakan bahwa tasawufisme itu adalah purification of the heart, tazkiyatul qalbi. Saya kira itu banyak definisi sufi, tapi saya kira nggak satu sama lain saling melengkapi. Orang kalau nggak bersih hatinya pasti akhlaknya nggak benar. Betul, jadi orang yang akhlaknya benar ya pasti hatinya suci. Gitu. Jadi benar juga. Baik, Pak Kausar, terakhir ada pertanyaan terakhir dari teman kita Zulfikar. Hidup adalah perjalanan antara baik dan buruk. Izin bertanya, Prof. Kausar, saya sering dengar manusia yang perjalanan buruk, malah hal-hal baik sering mereka dapatkan daripada mereka yang perjalanannya baik. Ini kan pertanyaannya seperti ada paradok ya. Jadi gini, jadi ada orang yang berubah. Misalnya Umar bin Khattab itu sebelum dia menjadi orang baik, dia kan menjadi orang yang ya nggak benar lah gitu ya. Tapi ada yang dari kecil udah baik juga seperti Nabi Muhammad ya. Yeah. Tapi bahwa ada yang baik dan ada yang buruk itu harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan orang terpaksa. Makanya ketika ada kisah Adam itu yang turun ya, digoda oleh setan iblis ya, dengan Siti Hawa. Siti Hawa, nama Siti Hawa nggak ada sih dalam Al-Quran, tapi ada dalam Bible ya. Itu ada yang bilang itu sebenarnya bukan hal yang negatif, tetapi positif. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, maka akan muncullah peradaban dunia. Dan muncul ada kebebasan untuk memilih. Kalau semua baik nggak ada pilihan, ya kan seperti malaikat ini nggak ada pilihan udah ya. Kayak tumbuh-tumbuhan nggak ada pilihan udah. Jadi ada pilihan. Cuma tergantung kita memilih yang baik atau yang buruk. Secara moral, kalau orang yang memilih yang buruk, dia akibatnya ya rasakan sendiri, akan menderita. Tetapi orang yang memilih berbuat baik, dia akan ada balasannya juga. Jadi itu ayat Qurannya banyak sekali gitu loh. Tergantung kita. Itulah dunia. Kalau baik dan buruk itu problem of evil itu dalam bahasa Inggris itu kan. Kalau buruk itu bukan hanya dari segi moral, tetapi juga dari segi natural. Ada bencana, ada gitu. Kalau nggak ada yang jahat, nggak perlu ada nabi. Semua orang udah baik. Maka nabi itu kan diutus untuk memperbaiki orang yang nggak benar-benar itu. Jadi logika saya seperti itu. Jadi nggak mungkin ada pahlawan kalau dia tidak melawan orang yang jahat. Kalau udah baik semua, apa yang dia mau lawan? Apa yang mau dia perangi? Jadi itu paradok memang. Nah, sekarang tinggal kita milih, gitulah. Saya kalau yang natural,
nggak ada, saya nggak bisa membayangkan adanya ilmu kedokteran kalau nggak ada penyakit. Mungkin Ngapain ada ya penyakit? pertanyaan teman kita Zulfikar ini mungkin lebih kepada problem istidraj itu, Pak Kausar. Jadi ada orang yang perjalanan hidupnya buruk, nggak baik-baik amat, tapi kok nikmatnya yang diterima banyak gitu loh, kira-kira. Terus tiba-tiba ya, ada orang yang yang berperilaku baik, tapi di dunia itu biasa gitu, kira-kira gitu. Oh itu, kalau itu sih itu baik di mata manusia kan, sebetulnya ada orang yang kaya kelihatannya baik. Tapi kan itu ujian. Orang yang dianggap bisa lulus ke ujian itu ketika mendapat godaan itu, termasuk harta, kekayaan, jabatan. Tapi kalau yang nggak dapat apa-apa, ya godaannya sepertinya kecil banget gitu. Jadi oleh Tuhan diituin dulu, dinaikin dulu dengan melalui harta dia, karena dia nggak bisa melawan hawa nafsunya. Harta, jabatan didapat dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bahasa lainnya haram. Tapi nanti dijatuhin gitu loh. Jatuhnya pasti lebih sakit. Iya, karena jatuhnya lebih sakit karena betul-betul memiliki tadi jabatan, harta dan lain sebagainya itu. Iya. Kecuali orang yang tadi tidak terlalu melekat tadi, mungkin bisa biasa saja gitu ya. Baik, Pak Kausar, ada pertanyaan terakhir satu lagi dari Mehmet Humaydi. Ini pertanyaan yang mengkritisi soal tradisi tarikot dengan banyaknya muncul wakil-wakil talqil yang show off, Pak Kausar. Jadi mursyid-mursyid atau wakil talqin yang show off gitu, kira-kira. Itu gimana soal ini? Iya, jadi begini, tarikah itu kita bedakan antara dalam arti ideal dengan arti yang historis ya. Yeah. Kalau idealnya itu tarikah itu kan jalan menuju Tuhan, tapi ada organisasi. Kalau ada organisasinya itu dalam lembaga dan itu ada guru. Ada guru. Ya, kenapa ada guru? Supaya orang tidak sesat. Saya lupa ya. Kalau Rumi itu bilang kalau perjalanan yang bisa ditempuh 1 hari, tapi tanpa guru itu tempuhnya menjadi 20 tahun atau berapa, lupa. Itu kan perumpamaan gitu. Tapi guru itu sebenarnya dokter. Jadi yang menyembuhkan orang sakit. Sakit di sini artinya sakit spiritual. Orang yang banyak hatinya kotor, hatinya sakit, dendam, rasa benci, penipuan, itu udah harus diobat. Yang obatnya siapa? Dokter, gitu. Itu idealnya. Tapi dalam kenyataannya bisa saja orang yang ngaku-ngaku, maaf, kata-kata ngaku-ngaku itu harus dalam tanda petik ya. Ngaku-ngaku banyak tahu apa ya ada gitu, ngaku-ngaku guru gitu. Tapi mudah-mudahan sih saya nggak ada lah. Ya itu beda. Dan saya pernah diceritakan oleh salah seorang mursyid ya di kampung saya, di antara yang ikut tarekat itu ada yang cuma ikut-ikut aja gitu loh. Jadi nggak sungguhan. Itu kan sama aja kita beragama Islam ya, tapi kebanyak perilakunya nggak benar gitu. Sungguh-sungguh ya. Iya. Kalau kita bicara tentang Islam, Al-Quran itu kan ideal gitu kan, tapi nyatanya nggak seperti itu kan dalam kenyataan. Gitu. Betul. Ya itu kita harus bedakan antara yang ideal, yang dicita-citakan dengan yang realitas yang ada dalam kenyataan sehari-hari ya. Baik, Pak Kausar. Terima kasih banyak. Sepertinya kita sudah waktunya sudah selesai. Sudah 1 jam kita berbicara di dalam forum ini. Teman-teman sekalian, mohon maaf kita sudah selesai. Seluruh pertanyaan saya kira sudah terjawab. Dan saya terima kasih banyak kepada Pak Kausar karena sudah meluangkan waktu untuk berbicara di forum yang Instagram ini, sesi Enlightenment Ramadan ini. Ada banyak sekali catatan dari Pak Kausar dan ada misalnya tadi soal bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Allah, kemudian asal-usul tasawuf itu adalah secara metafisis berasal dari Allah, dan karena itu maka seluruh kesadaran kita harus terarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama di
kanal yang sama besok bersama dengan Dr. Muhammad Suhubi Ibrahim, itu bicara tentang bagaimana Ramadan sebagai ikhtiar memurnikan jiwa. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.